Yang saya hormati Ibu PLT Kepala Pusat Pendidikan Pertanian, terima kasih tadi laporannya ya. Kemudian juga Bapak dan Ibu perwakilan dari UPT Pendidikan di BPPSDMP. Kemudian Pak Dewas, terima kasih Pak Sidi, TBS ya di sini secara lengkap. Dan tentu saja yang kita semua cintai dan banggakan, rekan-rekan kita petani milenial, ya, petani milenial dari seluruh Indonesia. Kita berikan tepuk tangan. Saya tidak menyangka Bu Inonggeria sebanyak ini. Biasanya kalau konsolidasi nasional ini Kang Sandi dan kawan-kawan aja, tapi ini sepertinya khusus dan spesial begitu ya, sehingga tidak hanya beberapa daerah di Petani Andalan saja, tapi kemudian juga banyak atau ada beberapa dari organisasi kepemudaan ya yang hadir bersama-sama pada malam hari ini atau pada beberapa hari ini. Tentu saja harapannya selama melakukan konsolidasi nasional ini ya, rekan-rekan pemuda ya ini bisa menyatukan langkah, bisa bersinergi ya untuk membangun pertanian di Indonesia ya. Ini seharusnya kemarin ini kita adakan 28 Oktober ya, 28 Oktober karena memang Hari Sumpah Pemuda, dan saya rasa ini juga masih merupakan rentetan ya dari kegiatan Sumpah Pemuda kita, dan seperti yang memang sudah digelorkan oleh para pemuda pada tahun 1928, tentu saja semangat pemuda pada malam hari ini, semangat pemuda Indonesia kita saat ini juga sama ya, untuk kemudian bisa membangun negara kita, pertanian kita lebih maju lagi. Jadi kalau pada saat itu ada semangat untuk merdeka ya, para pemuda bersinergi untuk merdeka. Nah kalau saat ini para pemuda bersinergi untuk membangun ketahanan pangan di negara Republik Indonesia. Jadi sepertinya saya singkat aja nih ya, karena di sini sudah hadir para pemuda yang sudah jago-jago orasi ya. Kang Sandi ini kalau sudah tampil di TV DND ya, ini sudah luar biasa. Mas Aidil ya, Bang Aidil ini kalau sudah berorasi ini juga luar biasa ya. Belum lagi rekan-rekan dari BEM, kemudian juga dari Ika Mata, Ika Maja, Mas Graha, mana Mas Graha? Oh, kenapa di belakang? Oke, Mas Graha, kemudian juga Bang Ade ya, Ketua YA 2023 nggak hadir. Betul. Oh, suami siaga. Oke. Ya, jadi luar biasa nih semangat dari rekan-rekan semuanya. Nah, tentu saja harapannya kita semua nih ya bisa bergandengan tangan ya, tadi yang saya sampaikan untuk bisa menyatukan langkah melalui konsolidasi ini untuk lebih baik lagi ke depan, dan juga mendorong pembangunan pertanian di Indonesia. Rekan-rekan semua dari semua organisasi kepemudaan ya, saya tentu saja mengapresiasi ya penyelenggaraan kegiatan konsolidasi nasional pada beberapa hari ini, karena tadi saya sampaikan ini berbeda ya, dan ini harapannya tidak hanya beberapa organisasi kepemudaan saja yang sudah biasa bersama-sama dengan bidang pertanian, tapi tentu saja juga mengundang organisasi kepemudaan yang lainnya yang harapannya juga bisa kita lakukan dan kita dorong bersama-sama ya. Yang tentu saja nanti akan ada dialog, akan ada diskusi, akan ada upaya-upaya untuk mendorong kegiatan-kegiatan bersama
ya, karena kita tahu bahwa bersatu padu kemudian juga bergandengan tangan ini lebih baik daripada kita saling berkompetisi untuk kemudian bisa tujuannya adalah bersama-sama tadi mendorong pengembangan pertanian di Indonesia. Rekan-rekan semuanya, kita semua mengetahui ya, pada pidato sidang kabinet pertama dari Bapak Presiden kita yang menyampaikan bahwa kita semua ya, atau Indonesia harus bisa swasembada pangan sesingkat-singkatnya. Ya. Nah, kalau Pak Presiden, Pak Prabowo menyampaikan bahwa sesingkat-singkatnya itu sekitar 4 atau 5 tahun ya swasembada pangan, tapi kalau Pak Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kepada kita semua bahwa swasembada pangan sesingkat-singkatnya itu adalah 2 atau 3 tahun ya. Nah, ini bisa, dan bahkan Pak Menteri menyampaikan ini tidak terlalu sulit gitu ya untuk berswasembada pangan, karena lanjutannya adalah Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia gitu ya. Menjadi berswasembada pangan insya Allah bisa, kata Pak Amran ya, bisa kita tempuh, bisa kita wujudkan dalam 2-3 tahun ke depan ya. Tapi tentu saja kita semua harus bergandengan tangan, kita semua harus bersama-sama, kita semua harus punya langkah-langkah strategis untuk kemudian bisa mewujudkan ya apa yang sudah dicita-citakan oleh para pemimpin kita tersebut ya. Jadi saat ini seperti mungkin juga rekan-rekan sudah mengetahui, mengikuti ya medsos atau mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pertanian ya. Bapak Menteri Pertanian menyampaikan bahwa anak-anak muda ini harus terjun langsung ke sektor pertanian, dan untuk mencapai swasembada pangan, Pak Menteri Pertanian tidak hanya mendorong intensifikasi saja, tapi juga mendorong ekstensifikasi pertanian ya, melalui salah satu programnya adalah optimalisasi lahan rawa dan juga pembukaan lahan baru cetak sawah rakyat ya. Jadi beberapa di antara rekan-rekan semuanya ya, kawan dari rekan-rekan semua yang ada di sini ini sudah ikut langsung terjun ke lahan rawa ya, dari rekan-rekan Rembu Pemuda ya, rekan-rekan yang ber-ID ini sudah ada yang terjun selama 2 bulan di Kalimantan Tengah ya. Kemudian juga rekan-rekan petani milenial dari wilayah Yes ini juga sudah ada yang berangkat ke Kalimantan Tengah juga ya, untuk kemudian mengadu nasib di sana. Rekan-rekan alumni kakak kelasnya adik-adik kita ini ya, dari Pembangunan dan TEPI, dari SMKPP ini juga saat ini sedang berada di Kalimantan Tengah dan provinsi lainnya ya, untuk bersama-sama mendorong peningkatan produksi padi khususnya di daerah-daerah sentra produksi padi dan juga lahan bukaan baru ya. Nah, tentu ini tidak mudah, tentu ini harus didorong bersama-sama, tentu ini tidak instan ya. Rekan-rekan di sini ya, anak-anak muda di sini yang sudah menjadi petani milenial banyak yang melakukan kegiatan usaha tani sayuran ya kan tadi, kemudian ternak ya, kemudian beberapa di antaranya padi atau tanaman pangan. Nah, tentu kita sangat berharap ya ke depan, karena kita ingin mewujudkan swasembada pangan padi, beras terlebih dahulu, kita sangat mendorong rekan-rekan semua ini juga terjun ke sektor pangan, khususnya padi atau beras ya, sehingga jangan ragu-ragu dari rekan-rekan yang ada di sini. Kita sangat berharap nanti mungkin ada yang mau ya didorong atau diajak ke area peternakan baru ya, cetak sawah rakyat atau optimalisasi lahan rawa untuk kemudian bisa bekerja menjadi petani milenial di sana ya. Kemarin kita ke Belitung ya, Mas Ali Akbar, mana Mas Ali Akbar? Ada di sini, tadi ada kayaknya ya.
Oke, kemarin kita ke Belitung, ya. Mas Ali Akbar sudah membangun atau membentuk beberapa brigade pangan. Ya, jadi istilahnya Pak Menteri untuk mendorong anak-anak muda untuk mau menjadi petani milenial, petani padi adalah brigade pangan. Ya. Nah, brigade pangan ini nanti akan dipersenjatai tentunya ya oleh kami semua dari Kementan dengan berbagai alutsista, dengan dukungan berbagai supportan untuk kemudian bisa mengelola lahan usaha tani yang ada di masing-masing daerah, terutama di daerah rawa. Ada 12 provinsi yang saat ini sedang didorong untuk optimalisasi lahan rawa, dan juga ada beberapa provinsi yang akan dilakukan cetak sawah rakyat. Ya, belum selesai kita dengan Kalimantan Tengah ya, saat ini di Dadahu. Sebentar lagi besok hari Senin Pak Menteri sudah akan membuka lahan di Kalimantan Selatan ya, dan kemudian nanti akan terus berjalan, akan juga membuka lahan di Sumatera Selatan dan provinsi lainnya yang potensi rawannya masih sangat banyak ya. Nah, di sana tentu saja diharapkan ya anak-anak muda kita, adik-adik kita ini bisa bersama-sama untuk terjun ke sana ya. Sanggup nggak mengelola 200 hektar dengan membentuk brigade pangan 15 orang ya, untuk kemudian bisa mendapatkan penghasilan yang memadai ya. 200 hektar itu sangat luas ya, sangat luas ya Kang Sani. Kalau ditanamin cabai itu bisa berapa ton gitu hasilnya ya. Nah, 200 hektar kemudian dikelola oleh 15 anak-anak muda. Ini harapannya bisa efisien ya, dan bisa mendatangkan pendapatan yang memadai, karena Pak Menteri sangat yakin ya, untuk dapat menarik anak-anak muda terjun ke sektor pangan, terutama padi, tentu harus dengan pertanian modern. Pertanian modern itu seperti apa? Pertanian modern itu tentu saja sarana-prasarananya harus modern. Alsintanya juga menggunakan alsintan yang modern. Gak boleh lagi mengelola lahan dengan menggunakan cangkul. Mau kapan selesainya 200 hektar menggunakan cangkul? Ya, tapi pertanian modern tidak hanya selalu terkait dengan alsintan modern saja, tapi juga terkait dengan kelembagaannya, manajemennya, kemudian juga SDM pertaniannya yang anak-anak muda ya, yang tentu saja harapannya bisa lebih berpikir modern, kemudian bisa lebih berorientasi profit ya, dan kemudian bisa membentuk kelembagaan petani yang lebih kuat lagi dibandingkan kelembagaan petani yang sudah ada. Memang tantangannya tidak mudah. Oh ya, kemarin sama Bang Mardi ya, Bang Mardi sudah bentuk satu brigade juga ya, dari kopi mau ke padi ya. Dari kopi mau ke padi ya, jadi sudah siap ini Bang Mardi yang kemudian sudah siap juga membentuk brigade pangan ya. Nah, kemudian tentu saja diharapkan dari rekan-rekan lainnya ya, terutama di daerah-daerah yang masih banyak lahan rawanya ya, Jambi, Lampung, Sulawesi Selatan, kemudian juga Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan ya. Ini nanti bisa membentuk brigade-brigade pangan untuk terjun di sektor padi atau perberasan ya, atau sektor tanaman. Satu lagi Papua atau Merauke ya, yang juga tidak kalah indahnya. Bagaimana luasan lahan di sana masih sangat banyak, kemudian juga membutuhkan dukungan SDM pertanian yang sangat memadai, yang harus ada dukungan dari anak-anak muda untuk bekerja di sana. Ya. Jadi biasanya kalau belum pernah merasakan ya, bagaimana bekerja di lahan rawa, mungkin
sepertinya sulit, gitu ya. Tapi jika sudah bekerja di sana, sudah terjun langsung di sana, harapannya tentu saja bisa beradaptasi, ya, dan kemudian bisa menghasilkan proses produksi padi dan produktivitas yang memadai, ya. Itu yang tentu saja kita harapkan, ya. Bang Sino lagi mau muak, tiba-tiba saya panggil, tapi tidak jadi muak. Bang Sino bisa ikut latihan tanaman pangan juga di sana, tidak hanya sayur-sayuran saja, ya Bang Sino, ya. Buktinya dia sebelahnya bisa kok kopi, kemudian terjun ke padi, ya. Kang Sandi apalagi, ya, Cianjur kan banyak ini, ya, area-area tanaman beras. Jadi saya sangat berharap rekan-rekan petani muda di sini yang memang sudah punya bisnis masing-masing, yang sebagian besar bisnisnya adalah hortikultura, peternakan, olahan, ya, bisa melakukan diversifikasi usaha tani ke tanaman padi, ya. Karena hanya dengan rekan-rekan petani milenial yang ada di sini, maka usaha tani padi ini menjadi usaha tani atau agribisnis yang modern. Kalau padi ini masih dikelola oleh petani-petani yang senior, ya, sepertinya ya begitu saja. Tapi kalau sudah dikelola oleh rekan-rekan petani milenial, tentu akan menjadi maju, tentu akan punya nilai tambah, ya. Jadi tidak hanya menghasilkan gabah, tapi akan bisa menghasilkan beras, ya, yang nilai tambahnya juga bagus, dan bahkan berasnya itu bisa dikategorikan apakah itu beras medium, apakah itu beras premium, ya, atau kemudian juga menghasilkan produk-produk beras lainnya yang punya nilai tambah dan harganya juga bermacam-macam. Nah, dengan cara-cara seperti ini, tentu saja kita sangat berharap bahwa usaha tani ini akan menguntungkan. Dan yang seperti disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian, ya, bahwa rekan-rekan kalau bertanam padi, ya, sungguh-sungguh, kemudian bisa memiliki nilai tambah, maka akan mendapatkan penghasilan 10 juta per orang per bulan. Kalau kata Pak Menteri, lulusan Polbankan, ya, daripada melamar pekerjaan, gitu ya, kemudian nanti diterima di kantor, gaji pertamanya hanya 3,5 juta. Kalau di Kalimantan, ya, kalau di Jakarta UMR 5 juta misalnya, ya, mendingan usaha tani padi yang pendapatannya lebih tinggi, 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipatnya, ya. Tapi tentu saja ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, harus semangat, ya. Kemudian juga tidak pantang menyerah, karena ternyata juga bagi petani yang baru mengelola usaha tani padi ini tidak mudah, ya. Nah, harapannya bisa menjadi pembelajaran dari pangan, usaha tani padi ini bisa menjadi pembelajaran, ya, untuk kemudian kita semua bisa menunjukkan ketahanan pangan di negara kita, ya. Jadi Kang Sandi, Mas Aidil, kemudian Mas Janu, ya, Mas Janu, kemudian Bang Ade, ya, kemudian rekan-rekan yang lain, ya, yang mewakili dari organisasi kepemudaan, tentu saja dalam konsolidasi ini nanti bisa menyepakati, ya, bisa menyepakati kira-kira apa nih, ya, program kerja, ya, setahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan dari para pemuda yang sudah berkumpul di sini, dari organisasi pemuda yang sudah berkumpul di sini, untuk bisa bersama-sama dengan kami semua, pemerintah, bisa bersama-sama dengan para petani yang lainnya, ya, untuk ada sumbangan yang lebih positif, gitu ya. Kira-kira apa nih sumbangan positifnya, ya? Jadi kalau Bang Aidil ini sudah beberapa kali nih
apa Bang Adil ya disampaikan ya sama Pak Mentan ya, pokoknya yang namanya pemuda ini jangan banyak narasi gitu ya. Jadi pendek kan itu narasinya ya, tapi yang penting adalah aksi konkret di lapangan ya. Nah itu harapannya nanti bisa diwujudkan, bisa dikomitmenkan bersama ya. Nah pada akhir konsolidasi ini tentu saja kita sangat berharap bahwa ada kesepakatan tersebut ya, dan setelah ini rekan-rekan organisasi pemuda akan pulang kembali kemudian juga mengkonsolidasikan di organisasi masing-masing untuk bisa berjalan bersama-sama ya, dengan kami semua mendorong ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan di negara kita ya. Ini Bang Atila mungkin apalagi mikir ya. Kalau Bang Atila aja sama-sama kopi bisa ke padi ya. Kira-kira kalau Bang Atila bisa ini ya. Dari soloknya kan bisa ya. Oh, ya bisa ya, bisa. Oke, jadi nanti kira-kira bisa diidentifikasi ya Bang Atila ya. Berapa dari rekan-rekan yang ada di sini ya sumbangan terhadap luasan baru dan juga produktivitas padi yang bisa didorong ya. Tentu saja karena ada perwakilan ya, nanti juga bisa dihimpun informasi-informasi dari para anggotanya. Duta Petani Muda dan Duta Petani Andalan sendiri saat ini anggotanya 3.000 ya Kang Sandi ya, 3.000 orang ya. 3.000 orang tadi juga MBPA ya. Kemudian kalau rembuk pemuda berapa Bang Aidil? Enggak, di semuanya 40.000 ya, 40.000. Kemudian Konfil Komda itu ada berapa Kang Sandi? Konfil Komda itu kan ada berapa ya? 130.000, 120.000 di semua kabupaten. Oke, 40.000, 120.000. Petani milenial guys 220.000. Di sini ada Gempita, ada Ikan Mata, ada Ikan Maja ya, ada kami dan semuanya. Ini tentu saja kalau dikumpulkan, saya kok yakin ini bisa sampai 500.000 di semuanya ya. Pemuda yang aktif, yang sudah adalah cakupan kita ya. Pemuda yang aktif yang ada dalam cakupan kita dan bisa kita gerakan bersama-sama. Nah tentu saja saya juga mengharapkan selain tadi ada komitmen ya, kemudian juga bersama-sama menggerakkan anggotanya untuk mendukung swasembada pangan, juga melakukan resonansi ya. Jadi semakin banyak adik-adik kita yang teman-teman kita yang harus diajak, yang harus ikut ya. Tidak selamanya Kementerian Pertanian atau kementerian lainnya bisa mendampingi, tapi dengan adanya resonansi, kemudian juga banyak ya anak-anak muda, karena anak-anak muda ini bertumbuh terus ya. Saat ini pun lebih dari 52% dari penduduk kita adalah anak-anak muda, Gen Y dan Gen Z, sehingga resonansi itu sangat diperlukan. Dan bahkan kemarin saya sampaikan kepada Ketua Young Ambassador 2024, Mas Gunawan mana ada? Nggak ada? Ya? Oh, baru pulang dari Ethiopia. Pakainya mana? Febroni, Mas Febroni? Ada? Ini yang saya tanya Mas nggak ada ya? Tadi ada, sekarang nggak ada. Pas ditanya pas nggak ada. Oke. Bahkan kemarin saya mentargetkan ini ya, Young Ambassador sama adik-adik kita ini harus bisa satu orang melakukan resonansi berapa ribu orang, gitu ya. Nah itu harus dilakukan bersama-sama agar semua adik-adik kita ini bisa termotivasi, bisa tersampaikan bahwa menjadi petani milenial itu keren, ya. Menjadi petani milenial itu harus, menjadi petani milenial itu menguntungkan, ya. Dan menjadi petani milenial itu betul-betul bisa memiliki masa depan yang baik, gitu ya.
Mungkin itu rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Tentu saja harapannya ya setelah ini rekan-rekan dapat berembuk, dapat berdiskusi, dapat melakukan konsolidasi, komitmen itu nanti diperoleh, dukungan terhadap swasembada pangan diperoleh ya, dan kemudian juga melakukan resonansi kepada jutaan kemudian di luar sana itu nanti juga bisa dilakukan ya. Selamat berkonsolidasi dan semoga hasil yang positif, hasil yang membangun akan diperoleh dan kita semua tentu saja akan menjadi mitra ya terbaik untuk membangun pertanian bangsa dan negara Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.